Saudaraku, dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji pilihan, kemudian menjelekkan, menghina, mengejek pilihan orang lain. Hal ini menjadi fenomena dalam kehidupan kita saat-saat ini. Apalagi hari ini adalah tanggal 13. Besok adalah tanggal 14. Sebenarnya beberapa hari ini adalah hari tenang. Tidak boleh ada yang seperti itu, bahkan kampanye. Tetapi masih saja terjadi saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan ketika kita saling menjelekkan, saling menghina satu sama lain? Yang satu menjelekkan yang lainnya. Si A menjelekkan si B menjelekkan si C menjelekkan si B dan si A. Begitu seterusnya. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan ketika terjadi demikian dalam kehidupan kita? Saya pesankan saudaraku, silahkan engkau memuji calon pilihanmu dengan sesuka hatimu. Mau kau mau puji, mau kau angkat namanya setinggi langit, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai engkau menjelekkan orang lain. Jangan sampai engkau menghina pilihan orang lain. Wallah, demi Allah, ini sama sekali tidak diinginkan dan tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah demikian dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya kita mengaku umat Rasulullah. Kita mengaku dekat dengan Rasulullah. Kita mengaku rindu dengan Rasulullah. Tapi kenapa sikap kita demikian? Kenapa akhlak kita tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba teman-teman sekalian pikirkan. Coba dipikirkan betapa dosa yang kita dapatkan ketika kita menghina orang lain. Menjelekkan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau hari ini kita berhasil mendapatkan mencari kesalahan orang lain, maka ingat, suatu hari kesalahan kita akan dicari-cari pun oleh orang lain. Dan itu akan terus terjadi. Ingat saudaraku, perkara seperti ini adalah hal yang sementara. Tidak lama. Paling kalau pilihan engkau sudah duduk di atas kursi, engkau pun akan kembali bersahabat dengan yang tadinya engkau saling hina, saling caci. Ini ada apa seperti ini? Kenapa yang seperti ini, hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Seakan-akan kita menganggap bahwa ketika kita saling caci, saling menghina, kita tidak mendapatkan dosa apa-apa. Jadi seakan-akan kita main-main dengan perkara dosa. Maka oleh karena itu saudaraku, jangan. Kita boleh menyanjung siapapun orang yang kita ingin sanjung. Kita boleh memuji setinggi apapun pujian kepada pilihan kita. Tapi ingat, jangan menjelekkan pilihan orang lain. Jangan menghina pilihan orang lain.
Karena sejatinya perbuatan itu tidak mencontohkan, tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita saling menjaga ucapan, saling menjaga sikap? Yang lebih parahnya lagi teman-teman sekalian adalah ketika pakai sorban. Diikatkan di kepala dengan memakai pakaian yang panjang. Tetapi di lisannya tidak mampu dijaga, keluar kalimat-kalimat yang tidak disenangi, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngikut siapa sebenarnya? Dalam kehidupan kita mencontoh siapa? Kalau kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hal itu adalah menjadi kiblat kita bercontoh kepada Rasulullah, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan sikap diri kita, menjelekkan orang lain, menghina orang lain? Rasulullah jangankan yang taat, jangankan yang patuh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang-orang yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dijelekkan oleh Rasulullah. Lah, sama sekali tidak. Orang lain saja yang berbeda keyakinan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pantang untuk menghina. Sedikit pun Rasulullah tidak ingin menghina, apalagi mencaci orang lain, walaupun itu di luar daripada keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita belum ada mandat Rasulullah mengaku kita sebagai umat. Kita belum pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kulit kita bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita begitu berani menghina, mencaci orang lain. Katanya kita ikut Rasulullah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita, adalah contoh dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak mencerminkan, kita tidak melaksanakan, kita tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Lalu kita mencontoh siapa dalam kehidupan kita? Apakah kita mengikuti hawa nafsu kita yang senantiasa bergejolak di dalam dada kita? Kita punya rasa dendam, amarah kepada orang lain. Wallah, demi Allah, saya tidak merasa lebih benar daripada yang sering kita saksikan, sering kita lihat dalam kehidupan kita saling mencaci. Saya tidak merasa lebih mulia, saya tidak merasa lebih mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi al-fakir akan senantiasa berusaha bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjelekkan orang lain, tidak menghina orang lain. Karena sejatinya kita manusia adalah satu. Seharusnya apa yang dirasakan oleh orang lain itu pun kita rasakan. Ketika kita mencaci, menghina orang lain, lalu hatinya sakit, lalu tersakiti, maka rasa sakit itu mestinya kita juga pun merasakan. Karena kenapa? Sejatinya kita adalah satu. Oleh karena itu, saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, hindarilah perkara-perkara seperti ini. Ini adalah puncak. Jangan sampai kita membeli barang jualan iblis, syaitan. Apa jualan iblis? Adalah pertengkaran, pertikaian, permusuhan. Di saat-saat ini yang dijual oleh iblis adalah pertikaian, pertengkaran, permusuhan. Iblis menjual merasa paling benar, merasa paling pintar. Jangan merasa lebih mulia daripada yang lain. Jangan sampai kita membeli jualan iblis ini. Saya kira cukup dari Al-Fakir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kebenaran semata dari Allah. Kesalahan
datang dari pribadi saya, Al-Fakir. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.